belajar matematika kelas 11 dengan topik matriks. Jadi ada 3 bagian yang akan kita pelajari hari ini, yaitu transpos sebuah matriks, kemudian penjumlahan dan selisih antara matriks. Nah, di sini untuk yang pertama transpos sebuah matriks. Jadi apa sih yang dimaksud dengan transpos? Jadi transpos matriks A itu adalah matriks yang berisi perubahan posisi elemen-elemen pada baris matriks A menjadi posisi elemen-elemen pada kolom matriks A. Jadi baris kita ubah menjadi kolom. Nah, di sini transpos matriks A ditulis dengan A pangkat T di sini. Dibaca A transpos, atau dia menggunakan huruf kecil ataupun dia menggunakan huruf besar. Jadi jika matriks ordo matriks A adalah M kali N, maka ketika kita transposkan itu berubah menjadi N kali N. Nah, dia di sini kalau misalkan ada matriks A dengan elemennya adalah A, B, C, D, E, F. Kita ubah barisnya menjadi kolom. Jadi di sini baris A, B itu berubah jadi kolom AB. Kemudian baris yang kedua C, D itu berubah jadi kolom kedua. Ini dia. Baris yang ketiga berubah menjadi kolom yang ketiga. Maka ini yang awalnya itu berordo, ya, ordonya adalah 3 kali 2. Ini setelah kita transposkan ini menjadi berordo 2 kali 3. Jadi terbalik dia di sini. Oke, nah di sini tentukanlah contohnya di sini transpos dari matriks ini. Jadi untuk yang A, ketika kita transposkan, ya, maka berubah barisnya menjadi kolom. Di sini karena ada satu baris, maka menghasilkan dia jadi satu kolom, yaitu 2, 3, 5, 7. Oke, tadi yang sesuai dengan kalau misalkan dia di sini adalah memiliki satu kolom saja, maka ini juga kita sebut dengan matriks kolom. Nah, yang ini tadi yang sebelumnya ini disebut dengan matriks baris atau vektor baris. Nah, kemudian yang B di sini kita transposkan, maka itu menghasilkan, ya, ini baris 1 menjadi kolom 1, yaitu 1, 2, 3. Baris yang kedua 4, 5, 6 berubah menjadi kolom kedua 4, 5, 6. Nah, jadi seperti ini, ya. Kemudian yang C yang terakhir. Oke, C yang terakhir di sini matriksnya baris 1 yaitu 1, 4, 3 berubah jadi kolom 1, 4, 3. Baris 2 berubah jadi kolom kedua yaitu min 2, 0, 4. Nah, yang terakhir baris 3 itu berubah menjadi kolom ketiga yaitu 5, 1, 1. Jadi seperti ini. Nah, kita perhatikan ini tadi ordonya adalah 1 kali 4 berubah menjadi 4 kali 1. Yang ini ordonya adalah 2 kali 3 berubah menjadi 3 kali 2. Kemudian yang ini 3 kali 3 berubah menjadi 3 kali 3, tetapi dengan unsur yang berbeda letaknya, ya. Oke. Nah, di sini selanjutnya kita akan masuk ke penjumlahan. Jadi kalau misalkan 2 buah matriks itu hanya bisa dijumlahkan jika memenuhi syarat. Syaratnya apa? Syaratnya adalah berordo sama. Baik kita jumlahkan ataupun kita kurangkan, itu syaratnya adalah ordo sama. Jadi bagaimana kalau ada 2 matriks dengan ordo yang berbeda, ya, kita jumlahkan, maka hasilnya jadi apa? Hasilnya adalah tidak terdefinisi. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Jadi di sini jumlah atau selisih 2 matriks A dan B itu adalah sebuah matriks baru C dengan ordo yang sama juga. Ya, kalau misalkan ada 2 matriks ordo 2 kali 3 kita jumlahkan dengan matriks berordo 2 kali 3, maka hasilnya juga adalah matriks berordo 2 kali 3. Ya, elemen-elemen yang merupakan ini hasil penjumlahan atau hasil pengurangan elemen-elemen matriks A dan B, itulah terbentuk matriks barunya. Nah, kita langsung masuk ke dalam sifat-sifat yang terdapat pada penjumlahan matriks. Nah, jika misalkan A, B, C adalah matriks yang berukuran sama, yang artinya berukuran sama itu adalah memiliki ordo yang sama, berlaku sifat identitas.
Identitas itu adalah ya A ditambah matriks O sama dengan A. Artinya dia menghasilkan matriks yang sama lagi. O ini apa? O ini adalah matriks 0. Kenapa matriks 0? Karena elemen semua matriks O ini memiliki elemen semua angka 0. Kemudian ini kalau dia sifat identitas. Yang kedua adalah sifat komutatis. Artinya sifat komutatis itu adalah A, matriks A kita jumlahkan dengan matriks B akan sama ya dengan matriks B ditambah A. Kemudian berlaku sifat asosiatif. Asosiatif itu adalah pengelompokan. Jadi kalau misalkan ada 3 matriks yang mau kita jumlahkan, terus yang kita kelompokkan pertama adalah A tambah B. Akan sama jika yang kita kelompokkan adalah B tambah C nya duluan kita kerjakan. Itu dia. Oke, nah kita langsung masuk juga ke dalam selisih antara matriks. Jadi kalau selisih itu sebenarnya adalah negatif dari matriks M. Jadi kalau misalkan ada matriks M, negatifnya itu disebut dengan negatif matriks M, yaitu matriks yang elemennya negatif dari elemen-elemen yang terletak pada matriks M. Jadi kalau misalkan M matriksnya adalah A, B, C, D, maka negatif M sama dengan negatif kan yang dikalikan negatif. Negatif A, negatif B, negatif C, dan negatif D. Nah, akibat ketentuan tersebut, jika kita jumlahkan suatu matriks dengan negatif dari matriks itu, maka akan menghasilkan matriks O, yaitu matriks 0. Jika A dan B merupakan matriks berukuran sama, maka selisih matriks A terhadap B itu bisa kita tentukan adalah A kurang B, ya, selisihnya ini itu sama dengan A ditambah dari si negatif B, ya. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini yang pertama, tentukanlah hasil dari operasi berikut, yaitu penjumlahan. Jadi kita memiliki matriks 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita mau jumlahkan dengan matriks min 5, 2, 0, 2, 3, min 3. Ini adalah matriks berordo 2 kali 3, ya. Yang ini juga matriks berordo 2 kali 3. Artinya sudah memenuhi syarat, yaitu syarat berordo sama. Maka ini tinggal kita jumlahkan aja yang dia matriksnya seletak. Berarti ini 1 dengan min 5. Kita jumlahkan. 1 ditambah negatif 5. Untuk yang ini 2 tambah 2. Kemudian ini 3 ditambah 0. Yang ini 4 tambah 2 untuk baris yang kedua. Selanjutnya 5 tambah 3. Kemudian 6 ditambah negatif 3. Oke, nah kita jumlahkan, maka kita akan peroleh dia di sini ini adalah min 4, ini 4, ini 3, ini 6, ini 8, ini adalah 3. Nah, ini kalau dia penjumlahan. Ini pada soal nomor 1. Untuk soal nomor yang kedua, kita lanjut saja. Ini kita memiliki matriks 6, 2, min 3. Kemudian 0, min 4, 5. Kemudian ditambah 4, min 2, 2. Kemudian ini min 5, 1, min 3. Kita jumlahkan aja yang langsung diseletak. 6 ditambah 4, 10. 2 ditambah min 2, 0. Min 3 ditambah 2, min 1. Kemudian baris yang kedua 0 tambah min 5, yaitu min 5. Min 4 tambah 1, min 3. Yang terakhir 5 tambah min 3 itu adalah 2. Jadi ini adalah hasil penjumlahannya. Untuk soal yang ketiga, di sini adalah operasinya kurang dan tambah, ya. Nah, untuk di sini langsung aja kita operasikan. Untuk soal yang nomor 3, kita operasikan yang seletak. Jadi di sini min 3 dikurang min 3. Kita tulis saja dikurang min 3, kemudian ditambah 1. Nah, kemudian yang selanjutnya 5 dikurang 4.
kemudian ditambah min 5. Jadi kita harus teliti kalau dalam matriks ini. Kemudian selanjutnya 2 dikurang 2, kemudian ditambah 2. Nah selanjutnya 0 dikurang 0, kemudian ditambah 3. Nah kita operasikan dia menjadi min 3 ditambah 3, 0 tambah 1, 1. Kemudian 5 dikurang 4, 1 ditambah negatif 5 itu adalah min 4. Kemudian 2 dikurang 2, 0 tambah 2 menjadi 2. 0 dikurang 0 tambah 3 menjadi 3. Maka matriksnya adalah ini. Nah, nomor 4. Untuk soal nomor 4 di sini diketahui matriks A, B, dan C. Jadi di sini dalam bentuk persamaan seperti ini. B kurang A, berarti matriks B-nya di sini adalah A tambah B, kemudian 2, 3, ini B. Dikurang matriks A, matriks A-nya adalah 2, min 1, 1, 4. Kemudian C transpos, berarti matriks C adalah 7, 2, 3, 1. Maka kita transposkan menjadi barisnya yang 7, 2 berubah jadi kolom 7, 2. Kemudian baris yang kedua 3, 1 berubah menjadi kolom 3, 1. Oke, nah inilah dia bentuknya. Nah bagaimana pengerjaan kalau seperti ini? Ada variabel yang perlu kita cari. Nah kita perhatikan saja yang dia memiliki variabel, yaitu A tambah B dan B. Nah kalau ini pasti dia menyesuaikan, akan sama dia. Jadi di sini A tambah, kita jabarkan dulu dalam bentuk matriks. A tambah B dikurang 2, ya. Kemudian yang ini 3 dikurang 1, 2. Ini 2 dikurang negatif 1 itu adalah 3. Kemudian B dikurang 4, kita tulis lagi karena tidak sejenis, gak bisa dioperasikan. Kemudian yang ini sama dengan, tinggal kita tulis 7, 3, 2, 1. Oke, nah kita kan di sini disuruh menentukan nilai dari B dan A dulu agar bisa mencari B akar A. Maka di sini kita lihat yang memiliki variabelnya aja, yaitu dia A tambah B dikurang 2 sama dengan 7. Jadi dia berupa persamaan linear sistem. Kemudian ini yang B tambah B kurang 4, B dikurang 4 sama dengan 1. Nah ini ada 2 variabel yang tidak diketahui, sementara ini ada 1 variabel yang tidak diketahui. Maka kita kerjakan dari 1 variabel agar kita bisa memperoleh nilai dari si B. Maka B ini sama dengan 1, ini pindah menjadi tambah 4, yaitu 1 tambah 4, 5. Nah setelah dapat B, berarti di sini substitusikan B sama dengan 5 ke A tambah B kurang 2 sama dengan 7. Kita masukkan nilai B nya, A ditambah 5 dikurang 2 sama dengan 7. Ini adalah 3, ya. Maka 7 pindahkan 3 nya menjadi kurang 3, itu kita peroleh 7 kurang 3 yaitu 4. Maka di sini yang ditanya adalah B akar A. B akar A itu sama dengan 5 akar 4. Akar 4 adalah 2, ya, berarti 5 kali 2. Kita peroleh dia adalah 10. Oke, nah untuk soal yang terakhir di sini diberikan matriks ini dikurang transpos, ya, dikurang dengan matriks yang ini. Maka pengerjaannya langsung kita kerjakan aja dalam kita transposkan pertama. Jadi kalau misalkan ada seperti ini, kita harus transposkan dulu. Maka kita transposkan barisnya ini jadi kolom 21, yang baris kedua menjadi min 6, 3, baris yang ketiga menjadi 0, min 5. Oke, dikurang dengan 4, min 1, 0, 2, 1, 3. Oke, nah ini sudah memiliki order yang sama, tinggal kita kurangkan. 2 dikurang 4 itu adalah min 2, min 6 dikurang min 1 itu adalah min 5. Kemudian 0 dikurang 0
0. Kemudian 1 dikurang 2 itu adalah min 1. 3 dikurang 1 adalah 2. Min 5 dikurang 3 adalah min 8. Maka ini adalah hasilnya. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.